Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam seketer, salam sehat selalu. Mudah-mudahan tetap berhasil kawan-kawan dimanapun rekan-rekan berada. Ya, di seluruh penjuru pokoknya, di seluruh Indonesia Raya pokoknya. Salam sehat, salam ternak, salam santuy, salam satu bulu, salam seketer, salam semuanya. Untuk rekan-rekanku, tetap di jalur peternakan puyuh ya, dalam setiap harinya juga kita jalani aktivitas yang hari-hari menyita waktu, hari-hari juga kita santai di sini, dan juga hari-hari kita ya sembari kita belajar di sini. Ada beberapa rekan-rekan yang tanya, coba kita ulas, kita bahas apa kesimpulan hari ini. Saya belum membuka ya, kadang-kadang rekan-rekan ini banyak yang tanya, belum sempat saya jawab, belum sempat saya buat video seperti ini. Jadi mohon maaf di sini. Bang, order bibit puyuh bisa kirim ke Pekanbaru. Kalau untuk order bibitnya saya nggak ini ya. Kalau saya maunya yang praktis-praktis aja sih. Kalau ke Pekanbaru kita ngirim bibit nampaknya belum ya. Kami kalau untuk pembibitan, kalau untuk DOK terus terang kita hanya melayani Jambi saja dulu. Jadi kita biar nggak repot gitu. Terus kemudian kalau telur, nah telur tetas itu bisa kita kirim gitu. Cuman kalau untuk DOK nampaknya kami melayani yang di Jambi aja masih kewalahan gitu. Apalagi kita melayani rekan-rekan yang di luar Jambi. Jadi kita repot gitu. Jadi banyak beberapa pertanyaan di sini. Nah, kemudian ini tanya, Pak, saya peternak pemula dari daerah Jawa Tengah. Ini Jawa Tengahnya di mana saya nggak tahu juga ini. Cuman Jawa Tengah saja. Saya pengen jadi YouTuber khusus peternak puyuh kayak Pak Edi. Gimana caranya untuk mendapatkan gaji dari YouTube? Waduh, ini repot kawan kalau kita ditanya masalah soal YouTuber peternakan ini, kok keluar dari tema ya kita ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini minta diuraikan pula persyaratannya apa untuk menjadi YouTuber. Nah kan, persyaratannya apa Pak untuk menjadi YouTuber? Mohon dijelaskan Pak, lewat video pun nggak apa-apa. Kita tunggu. Nggak keenakan juga sebenarnya kawan. Cuman ya sudah, apa yang terjadi, terjadilah, kita bahas juga di sini. Untuk membuka usaha, untuk memulai usaha, itu jalan awal itu pasti gimana ya? Pertama kita ngupload video nggak ditonton orang. Terus kemudian sudah dipublikasikan juga nunggu subscribe-nya juga lama. Ya namanya kita usaha awal, untuk merintis awal, ya kita ini merintis ya, perintis bukan pewaris, kata-kata Ustadz tuh kan kayak gitu. Kita ini perintis bukan pewaris. Jadi kalau untuk kita berbicara masalah sampai berhasilnya kita menerima gaji dari YouTube, itu lika-liku kawan. Artinya persyaratan pertama yang harus dipenuhi itu adalah subscriber. Subscriber itu harus 1000 subscribe ya. Subscribe itu harus 1000. Terus kemudian setelah subscribe 1000 terpenuhi misalkan, di situ harus ada jam tayang. Harus ada jam tayang. Jam tayang kita yang durasi panjang itu harus 4000. Terus kemudian video shot. Video shot itu harus 10 juta kalau enggak salah. 10 ya, 10 juta penayangan. 10 juta kalau enggak salah. Zaman dulu saya belum ada video shot. Belum ada video shot. Jadi saya ngejar video panjang. Nah, di antara video panjang dengan video short itu tergantung nanti dapatnya yang duluan mana. Misalkan kita dapat durasi yang video panjang dulu, artinya video panjang itu yang 10 menit ke atas. Kalau video short itu kan cuman
30 detik apa 60 detik ke bawah kan gitu. Jadi kalau untuk memenuhi itu tergantung mana yang duluan, ataukah video short duluan ataukah video yang durasi panjang duluan yang mendapatkan target dulu. Misalkan kalau video panjang tadi itu kan sekitar 4.000 ya. Terus kemudian kalau kita sudah 4.000 ya sudah, video shortnya yang 10.000 ini nggak usah. Itu sudah termasuk bisa kita mendaftarkan untuk monetisasi ke pihak Google gitu. Terus kemudian sudah subscribe 1.000, jam tayang 4.000, kita mengajukan monetisasi ke pihak YouTube. Nah, di situ bisa dilihat dari mana? Dari aplikasi kita. Aplikasi yang mana? Aplikasi YouTube Studio. Karena kalau untuk di YouTube kita hanya mengupload saja. Tapi kalau untuk di YouTube Studio itu adalah YouTube kita yang ditampilkan di situ adalah penghasilan, terus subscribe kita semuanya ada di YouTube Studio situ. Terus kemudian setelah dimonetisasi seumpamanya, ya sudah, aktifkan iklannya. Aktifkan ya. Cuman kita harus konsisten juga kawan. Artinya ya kalau kita mau cepat, kalau kita mau tentang puyuh ya harus puyuh terus memang. Jadi di situ nanti viewers kita cepat gitu loh. Kalau konten campur-campur ini kita mau digolongkan ke bagian YouTube mana. Nanti kalau kita khusus untuk peternakan ya berarti kita akan direkomendasikan, akan diarahkan oleh YouTube ke peternakan saja, ke peternakan yang khususnya puyuh gitu. Jadi cepat nanti kita. Nah, setelah dimonetisasi itu masih ada lika-liku persyaratan lagi kawan. Persyaratannya apa? Di situ persyaratannya lagi kita harus mengejar $10 awal. Sudah dimonet ini sudah, kita sudah ada iklannya, kita sudah ada bayarannya dari pihak YouTube, tapi belum bisa dicairkan, belum bisa diambil, belum bisa dikirim oleh pihak YouTube. Kita ngejar $10. $10 itu kalau nggak salah sekitar 130-an lah, 130 atau 140 gitu. Baru itu kita mengajukan PIN pembayaran, verifikasi PIN pembayarannya, dan verifikasi alamat yang pasti gitu. Nah, setelah itu kita menunggu lagi, itu kalau nggak salah menunggu PIN datang di Indonesia dari Google AdSense itu ke Indonesia itu kalau nggak salah saya di Jambi ini sekitar 2 bulan saya. 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu baru kita dapatnya dari mana? Kantor pos ngantar, atau kita pergi ke kantor pos, kita mengecek secara berkala dalam seminggunya gitu. Bisa juga seperti itu. Mohon maaf kawan, ini agak lumayan kurang enak badan gitu, batuk pilek nampaknya. Nah, setelah kita memverifikasi itu tadi, dapat kode PIN dari pihak YouTube, baru nanti kita akan masukkan ke kode PIN di situ. Ada nanti kita dapat email dari pihak YouTube. Nah, setelah dikonfirmasi seperti itu, kita diwajibkan untuk mengisi buku rekening. Ya, nomor rekening kita, mau BRI kah, mau BNI, mau bank apapun yang sifatnya online itu bisa. Nah, terus dari situ nanti kemudian kita masih ada target lagi untuk mengejar $100. Itu belum gajian kawan. Dari masanya monetisasi tadi, misalkan monetisasi di bulan 1. Terus kita nyari $10, 1, 2, 3, 4. Sampai 4 bulan misalkan kita mendapatkan cuma 130.000. Nah, 4 bulan inilah kita mengajukan PIN pembayarannya. Nah, terus kemudian sudah verifikasi itu, kemudian sudah kita mengisi biodata, terus kita mengisi untuk pembayarannya ya, untuk nomor rekening kita. Kemudian kita juga disuruh mengisi nomor NPWP, nomor pajak. Kalau kita nggak ngisi pajak, kita kena biaya besar dari sana, kalau nggak salah 30% ya potongannya ya. Tapi kalau kita mengisi NPWP itu cuman kita kena 10%, dikit cuman. Nah, jadi setelah sekian lama itu kapan gajian? Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kapan gajian? Ini yang ditunggu-tunggu kawan-kawan ini.
Kapan gajian? Nah, gajian di sini ini kita harus mencapai target itu kalau nggak salah 1,5 juta. Artinya $100 kawan. 1,300.000 ya. Nah, di ambang pembayaran 1,300.000 itu baru nanti akan dibayarkan oleh pihak YouTube. Tergantung video kita, tergantung viewer kita. Misalkan dari bulan 1 itu tadi kita sudah monet, kemudian bulan keempat kita sudah mendapatkan mendapatkan $10, 130 itu masih belum dibayarkan itu. Duit kita masih nyangkut di AdSense, belum bisa ditransfer. Google akan mentransfer duit kita, AdSense. Nah, itu nanti itu kalau kita sudah mencapai ambang pembayaran yaitu 1,300.000 itu baru nanti akan dibayarkan. Nah, itu kapan? Dapatnya berapa bulan? Tergantung video kita. Kalau video kita sepi penonton, paling ya bisa jadi ya dalam tadi dari bulan 1 sampai bulan 6, yaitu ya bisa jadi ya 6 bulan, bisa jadi setahun baru nerima gaji loh. Gitu. Kalau saya kemarin dari monetisasi sampai kalau nggak salah setahun itu prosesnya. Monetisasi, kemudian PIN pembayarannya, kemudian proses segala proses itu kurang lebih sekitar 8 bulan saya sudah menerima gaji. Nah, itu nanti terus ke depannya gimana, Pak? Setelah melalui proses yang tadinya subscribe. Pertama kan kita memang pusing masalah subscribe, pusing masalah jam tayang. Tapi kalau sudah melewati semuanya itu, ya sudah kita tinggal ngonten jadi duit, ngonten jadi duit, ngonten jadi duit, yang mana duit itu akan ditaruh di AdSense dulu. Menjelang dapat 1,300.000. Baru nanti akan dibayarkan. Pak, sulit betul. Rata-rata orang bosan di situ. Rata-rata orang bosan ngonten. Iya, tapi kalau pribadi saya nggak usah pikirkan hasil. Nggak usah pikirkan hasil. Pikirkan kemajuan usaha kita. Urusan hasil nanti akan mengikuti. Artinya gitu. Kalau kita mengharapkan dari AdSense, dari YouTube, itu ya kita bukan artis kawan. Ya, kalau saya mengharapkan ternak kita ini maju seperti apa. Terus kemudian nanti bisa berkembang lewat medsos. Jadi kita perkembangan lewat situ. Nggak usah kita mikirin gaji dari YouTube. Kalau kita mikirin gaji YouTube, nggak sudah-sudahnya kawan. Kita malah nggak maju, nggak berkembang. Kita malah bosan. Dengan adanya harus bikin konten, harus bikin konten, harus bikin konten terus. Apakah iya Pak harus bikin konten terus setiap hari? Lah iya. Kalau kita mau maju. Tapi kalau kita nggak maju ya sudah. Rata-rata kan orang bosan. Kemana ini cari ide apa ini sudah ini apa ini rata-rata bosan di situ gitu loh. Nah inilah kadang tuh kawan-kawan tadi nanyakan masalah gimana caranya jadi YouTuber. Orang itu bisa disebut YouTuber itu seperti apa ya? Orang kalau sudah dapat pin pin Google itu sudah disebut YouTuber lah itu. Karena dia sudah ada pin pembayarannya, sudah dibayarkan, sudah dapat gaji ya itulah YouTubernya gitu loh. Tapi kalau masih kita dalam tahap-tahap pencarian, mudah bosan, itu terkadang ya dari situlah. Ya kalau saya awal itu merintis YouTube itu juga ya kadang-kadang ya sedih nengok penontonnya, ya siapa yang nonton gitu loh. Cuman sekarang saya nggak ambil pusing, sudah jalan gitu aja. Nah, mudah-mudahan usahanya yang maju. Kalau usahanya maju, YouTube nggak usah dipikirin. Yang penting ikutin langkah-langkahnya. Ya, sembari nanti nggak tahu kapan gajian, nah itu nggak tahu juga. Pak, apakah setiap bulan gajian? Nggak juga, tergantung pendapatan gitu loh coy. Tergantung pendapatan kita di AdSense. Kalau kita itu istilahnya tuh 1 bulan kita ngonten itu dapat 1,300.000 lebih, ya dibayarkan. Tapi kalau 1 bulan itu kita belum dapat 1,300.000 ya belum dibayar. Nunggu di bulan berikutnya. Yang bulan ini ditangguhkan dulu. Tapi ya tetap nggak hilang gitu loh. Misalkan bulan ini, misal loh ini. Saya ngonten bulan ini dapat duit 500. Belum bisa gajian coy. Masih berhenti, masih tertahan di AdSense. Ya. Terus bulan depan masih tergaji 500 lagi. Belum bisa dibayarkan juga guys. Tapi sekarang bisa disetel itu kalau nggak salah 1 juta bisa. 1 juta bisa itu. Nah terus pokoknya menunggu kapan sampai cukup 1,300.000 baru dibayar. Bukannya mudah. Tapi kalau dalam 1 bulan ini kita pendapatan ada 1 juta lebih, ya itu bisa dibayar.
Gitu kawan. Jadi kalau kita mau melihat usaha, kita mendalami ke YouTube, ya silahkan saja, sah-sah saja. Semuanya kan kita akan sembari usaha. Jadi rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh penjuru, ya silahkan saja, Pak mau YouTube lah kayak Bapak, ya nggak masalah. Sembari usaha kita dikenal orang, kitanya juga ya perlu apa ya, perlu jaringan usaha, perlu untuk memperlebar lagi jaringan usaha kita, yaitu perlu memang. Kalaupun kita mau menambah usaha lagi ya silahkan lewat medsos, itu nggak apa-apa. Ya uraian, pingin YouTube, pingin gaji dari YouTube seperti apa. Nah itulah uraian tadi, persyaratan tadi kawan. Ini panjang betul saya ngurai, mudah-mudahan nggak bosan. Rekan-rekanku semuanya yang mungkin masih dalam tahap-tahap belajar untuk memperjuangkan YouTube-nya ya silahkan. YouTube itu usahanya fokus, misalkan kita ke ternak ini, ya kita usahakan ke ternak-ternak kita terus gitu, agar supaya kita betul-betul di situ maju kawan. Nah mungkin hanya itu sebagai ulasan tadi, kita menjawab dari rekan-rekan kita yang pengen terjun ke dunia YouTube nampaknya, tapi khusus di ternak ya silahkan saja. Ya, itulah tadi uraian urut-urutannya yang jelas. Nggak ada kok usaha itu tahu-tahu kok langsung ngejut, kita langsung sukses, itu nggak ada. Pasti dimulai dari nol, dimulai dari kita nggak punya, dimulai dari kita modal sedikit, dimulai dari penonton sedikit, dimulai dari penonton nggak ada, begitu penonton naik ada. Kemarin ada juga kawan saya YouTuber yang pengen jadi YouTuber, namanya si Joni, ada juga di konten saya dengan beliau, tapi ternyata sekarang berhenti di tengah jalan. Karena apa faktornya? Karena bosan. Rata-rata seperti itu kawan. Rata-rata seperti itu, bosan. Karena apa? Kita harus mengupload terus. Terus kita harus gimana ya? Harus komitmen, harus ya kalau puyuh ya puyuh terus lah. Ya sebenarnya enggak juga sih. Cuman kan nanti sulit kalau kita random, kita campur-campur, itu sulit nanti. Enaknya kita kalau satu arah gitu ya. Ya mungkin hanya itu kawan-kawanku, silahkan yang ingin bertanya tentang YouTube atau tentang peternakan silahkan nanti kawan-kawan coba mungkin sembari sama-sama menjawab di pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan semuanya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi untuk para rekan-rekan peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Salam sukses selalu, mudah-mudahan kita tetap sehat selalu, tetap yakin, tetap satu perjuangan ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.